Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Proyek Adaptasi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait kebijakan pengadaan ASN tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan disampaikan oleh Teguh Wijinarko, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB pada tanggal 3 Maret 2021. Jadi informasi pada video ini adalah yang terbaru karena materi ini baru disampaikan pada tanggal 3 Maret 2021. Pada materi ini ada 4 poin utama yang disampaikan. Yang pertama, kebijakan pengadaan ASN. Yang kedua yaitu mekanisme pengadaan ASN. Yang ketiga, tim Panselnas 2021. Dan keempat, progres perencanaan pengadaan ASN tahun 2021. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kondisi ASN saat ini, di mana komposisi ASN itu PNS Indonesia posisi per 16 Juli tahun 2020 sebesar 4.121.176 dengan rincian struktural sebesar 464.335 atau sebesar 11%. Sedangkan untuk teknis yaitu 248.709 dan kesehatan 320.427 atau sebesar 14% tenaga teknis dan kesehatan. Dan untuk guru yaitu 1.451.591 dan dosen 76.149 atau totalnya 37% guru dan dosen. Berikutnya untuk pelaksana atau tenaga administrasi sebesar 1.559.965 atau sebesar 38%. Rekrutmen CPNS mulai dari tahun 2014 sampai 2019 rinciannya sebagai berikut. Tahun 2014 itu sebesar 53.804 dan tahun 2016 yaitu 51.444. Di tahun 2017 sebesar 33.155 dan tahun 2018 sebanyak 179.576. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 138.782. Berikutnya tentang aparatur sipil negara itu meliputi PNS dan P3K. Regulasi yang mengatur pegawai negeri sipil atau PNS itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sedangkan untuk regulasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Jadi silakan dibaca pada peraturan ini tentang P3K. Berikutnya tentang mekanisme pengadaan ASN. Yang pertama yaitu analisis jabatan dan analisis beban kerja. Setelah itu usulan kebutuhan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya usulan kebutuhan diserahkan kepada Menteri Pan-RB. Setelah itu ditetapkan kebutuhan. Berikutnya yaitu pengumuman tentang pengadaan ASN yang dilaksanakan oleh BKN. Setelah pengumuman selanjutnya adalah seleksi administrasi. Setelah itu seleksi kompetensi baik kompetensi dasar maupun kompetensi bidang yang dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan instansi pemerintah. Setelah itu penetapan hasil akhir seleksi oleh Panselnas. Setelah ditetapkan hasil akhir seleksinya, maka ditetapkan nomor induk yang dilakukan oleh BKN. Setelah penetapan nomor induk, maka pengangkatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kita lanjut tentang status pengusulan kebutuhan ASN tahun 2021. Dirincikan sebagai berikut. 34 instansi itu atau sebesar 6% tidak mengusulkan, di mana terdiri dari 30 kementerian atau lembaga, kemudian 1 pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kabupaten atau kota. Dan sebesar 122 instansi atau 18% sudah atau akan usul namun perlu melengkapi dokumen.
Maksudnya 122 instansi ini sudah mengusulkan, tapi ada beberapa dokumen yang belum lengkap dan harus dilengkapi. Terdiri dari 10 pemerintah provinsi dan 112 pemerintah kabupaten atau kota. Dan 466 instansi atau 76% itu sudah mengusulkan dan dokumennya lengkap. Terdiri dari 56 kementerian atau lembaga, 23 pemerintah provinsi dan 387 pemerintah kabupaten atau kota. Data ini berdasarkan cut-off tanggal 2 Maret 2021. Selanjutnya tentang rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2021. Dirincikan bahwa untuk instansi pusat jumlah kebutuhannya adalah 83.669. Dan jumlah rencana penetapan 74.384, terdiri dari 65.829 dari 56 kementerian atau lembaga dan 8.555 dari 8 sekolah kedinasan. Sedangkan untuk instansi daerah jumlah kebutuhannya adalah 1.221.816. Dan jumlah rencana penetapan untuk saat ini 637.243, terdiri dari 126.342 dari 23 pemerintah provinsi dan 510.901 dari 387 pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Untuk instansi daerah ini rinciannya yaitu untuk guru P3K jumlah kebutuhannya adalah 1.032.714 dan jumlah rencana penetapan untuk saat ini 530.149. Sedangkan untuk P3K non guru jumlah kebutuhannya adalah 70.008 dan jumlah rencana penetapan yaitu 21.741. Serta untuk CPNS jumlah kebutuhannya adalah 119.094. Dan jumlah rencana penetapan adalah 85.353. Untuk 23 pemerintah provinsi ini dirincikan formasinya untuk guru sebesar 115.393. Sedangkan untuk formasi non guru sebesar 10.949. Dan untuk formasi CPNS sebesar 8.059. Sedangkan formasi P3K sebesar 118.283. Sedangkan untuk rincian pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, formasi untuk guru sebesar 414.756. Sedangkan untuk formasi non guru 96.145. Dan formasi CPNS sebesar 77.294 serta 433.607 untuk formasi P3K. Dan di sini ada keterangan untuk jumlah kebutuhan yaitu poin A sesuai surat Menpan RB nomor B/M/M.SM.01.00/2020. Sedangkan untuk keterangan jumlah rencana penetapan sesuai dengan cut-off tanggal 2 Maret 2021 belum termasuk instansi pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan ini yang sangat penting yaitu rencana jadwal seleksi CASN tahun 2021. Dan di sini dijelaskan bahwa ini bersifat tentatif, dapat berubah sewaktu-waktu. Bisa dimajukan dan bisa diundur dari rencana jadwal yang tampak pada video ini. Dan di sini dirincikan untuk sekolah kedinasan, penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga itu pada bulan Maret 2021 pada pekan kedua atau minggu kedua. Sedangkan untuk pendaftarannya yaitu dimulai pada tanggal 9 sampai 30 April 2021. Untuk seleksinya dimulai pada pekan ketiga atau minggu ketiga bulan Mei 2021 sampai pekan keempat atau minggu keempat bulan Juni tahun 2021. Dan untuk pengumuman kelulusan di sini belum ditentukan rencana jadwalnya. Kemudian untuk CPNS dan P3K non guru. Perlu dicatat, CPNS dan P3K non guru.
Yang pertama, untuk penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga Pemda dilaksanakan pada pekan ketiga atau minggu ketiga bulan Maret 2021. Dan untuk pendaftarannya rencana dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2021. Di sini tidak ditentukan pekan keberapa. Dan untuk seleksinya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan Oktober 2021. Dan di sini tidak ditentukan juga pekannya. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan direncanakan pada bulan November 2021. Selanjutnya, untuk pemberkasan dan penetapan NIP-nya direncanakan pada bulan November 2021 sampai bulan Januari 2022. Dan yang terakhir untuk P3K guru. Yang pertama, penyampaian formasi ke Pemda yaitu pekan ketiga atau minggu ketiga bulan Maret 2021. Dan pendaftarannya rencananya dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2021. Selanjutnya, untuk rencana seleksi tahap pertama dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Dan untuk pengumuman, pemberkasan dan penetapan NIP rencananya dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2021. Berikutnya, untuk seleksi tahap kedua rencananya dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Dan untuk pengumuman, pemberkasan dan penetapan NIP tahap 2 rencana dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2021. Dan rencana jadwal seleksi tahap 3 atau tahap terakhir yaitu bulan Desember 2021. Selanjutnya, untuk pengumuman, pemberkasan dan penetapan NIP untuk seleksi tahap 3 direncanakan pada bulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2022. Terakhir, sebagai penutup, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, akhir Maret 2021 formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK, kementerian atau lembaga atau daerah. Yang kedua, instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan. Yang ketiga, Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021. Jadi semua kebijakan-kebijakan tentang pengadaan ASN itu akan dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Yang keempat, instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN dan tidak dipungut biaya. Ini poin yang paling penting, bahwa pengadaan atau seleksi ASN itu harus adil, objektif, transparan, bebas KKN dan tidak dipungut biaya. Jadi jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan poin keempat ini, silakan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Berikutnya poin kelima, untuk pelaksanaan seleksi ASN, non-guru akan menggunakan sistem CAT BKN. Selanjutnya, guru akan menggunakan sistem UNBK Kemdikbud. Jadi ada dua hal penting untuk pelaksanaan seleksi ASN tahun ini, yaitu untuk non-guru menggunakan sistem CAT BKN, sedangkan untuk guru akan menggunakan sistem UNBK Kemdikbud. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.